welcome back to my YouTube channel. Wah teman-teman, selamat buat kalian yang udah lolos di TKD dan juga Core Value BUMN tahun 2022 ini. Buat teman-teman yang belum lolos ya buat yang belum beruntung, aku ucapkan selamat juga ya, karena tentunya kalian sudah memberikan usaha yang terbaik ya teman-teman. Oke, kalian bisa mempersiapkan diri nih untuk tes P3K ya, ataupun tes CPNS yang memang sih belum tahu kapan akan diadakan lagi, tapi yang paling penting adalah kalian harus mempersiapkan diri kalian sebaik-baiknya teman-teman. Dan kemarin ketika pembekalan BUMN tahun 2022 ini, Bapak Erick Thohir menyampaikan bahwa akan membuka program magang bersertifikat ya untuk 2.300 orang teman-teman. Ya, jadi mungkin kalian nanti bisa mencoba program magang ini ya, sekalipun mungkin kalian berharap banget nih bisa lolos di rekrutmen tahun ini teman-teman, tapi ya apa boleh dikata ya, karena memang persaingannya ini sangat ketat ya. Dari sekian banyak orang ya, yang diambil hanya 2.700 orang teman-teman. Oke. Nah, sekarang nih buat teman-teman yang udah lolos ya di BUMN, khususnya untuk yang kemarin TKD dan juga Core Value, kalian harus mempersiapkan diri teman-teman untuk tes berikutnya, yaitu tes apa? Tes TKB, tes wawancara, dan juga tes MCU yang akan diadakan pada tanggal 12 Juni sampai 25 Juni 2022. Bentar lagi ya teman-teman. Oke, nah mungkin buat kalian yang pengen tahu nih, kira-kira TKB itu seperti apa sih, kemudian MCU juga ya, wawancara juga seperti apa, teman-teman bisa nonton di videoku sebelumnya ya. Oke, mungkin di sini aku pengen ngulas sedikit nih ya, untuk yang TKB ya, itu kan artinya tes kemampuan bidang. Oke, nanti akan diuji nih teman-teman ya, kompetensi teman-teman, kemampuan teman-teman ya terkait bidang ya ataupun formasi yang teman-teman lamar ya. Kalau di videoku aku menyatakan bahwa misalkan nih kalian dulunya lulusan IT ya, kemudian juga melamar di formasi IT teman-teman, kalian bisa mengulas lagi nih materi-materi ketika kuliah kemarin ya, materi-materi dasarnya. Kemudian ketika kalian melamar jadi akuntan misalkan di BUMN ya, kalian bisa mengingat-ingat lagi nih ya, dasar-dasar teori-teori akuntansi itu seperti apa sih gitu teman-teman. Kemudian untuk yang wawancara ya, ini juga kalian bisa cek nih wawancaranya tuh online ataukah offline sih gitu. Kalian bisa cek ya di masing-masing perusahaan teman-teman yang teman-teman lolos nih ya. Karena peraturan ataupun aturan main dari tes TKB, wawancara dan juga MCU ini sudah dikembalikan sepenuhnya ke masing-masing perusahaan teman-teman ya. Oke, untuk tes wawancara lagi nih, kalian harus mampu menguasai diri kalian ya, kan udah tau lah ya kira-kira pertanyaan-pertanyaan dasar seputar wawancara itu seperti apa sih gitu kan. Pasti yang pertama, perkenalkan diri kalian gitu, kemudian prestasi apa aja sih gitu, kenapa kalian memilih formasi ini, kenapa memilih perusahaan ini gitu ya, itu teman-teman harus kuasai. Dan selain itu kalian juga harus mempunyai pengetahuan ya seputar perusahaan ataupun bidang yang teman-teman lamar. Jadi kalian bisa buka di website masing-masing perusahaannya ya teman-teman. Oke, untuk yang MCU ya, ini terkait tes kesehatan. Ini juga aturan mainnya beda-beda teman-teman ya. Ada yang di tes renang ataupun tes lari, tapi bisa juga di perusahaan yang teman-teman lolos ya, itu nggak perlu. Jadi misalkan hanya perlu untuk tes gula darah aja, kemudian tes kesehatan mata, hidung, telinga gitu teman-teman. Yang jelas kalian harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi selain sehat ya, bugar, tentunya kalian juga harus bersih. Misalkan kayak telinga ya, itu kalau kurang bersih tolong teman-teman perhatikan gitu teman-teman. Oke, untuk tahapan berikutnya itu adalah pengumuman final calon BUMN yang akan dijadwalkan pada tanggal 4 Juli 2022. Nah, selanjutnya ini peserta akan mengikuti bela negara ya dan inaugurasi yang masing-masing akan dilakukan pada tanggal 11 dan 18 Juli 2022, teman-teman. Oke, mungkin ada yang bertanya nih, berapa sih gaji ya, kemudian status pekerja untuk yang lolos di BUMN tahun 2022 ini seperti apa sih? Gitu. Nah, mengutip dari laman kompas.com teman-teman, untuk status pekerja dan juga gaji ya, nantinya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMN. Ada yang berstatus sebagai pegawai tetap ya, ada juga yang berstatus sebagai pegawai kontrak ya. Ini
baik di BUMN terkait ya ataupun di perusahaan anaknya ya, perusahaan anak dari BUMN tersebut gitu teman-teman. Nah, untuk aturan gaji sendiri ini nanti akan mengikuti aturan di perusahaan ya. Hal ini nanti akan diinfokan ketika proses offering gaji ya. Biasanya ini ketika tanda tangan kontrak teman-teman. Oke. Nah, begitu juga dengan fasilitas transportasi dan tempat tinggal di lokasi penempatan yang berbeda dengan lokasi domisili kandidat. Ini nantinya akan mengikuti aturan dari perusahaan. Ya, jadi informasinya ini memang berbeda-beda ya. Yang jelas bergantung dari perusahaan tersebut. Oke, teman-teman. Yang jelas tahu aku ya, untuk gaji di BUMN tuh sepertinya cukup tinggi ya teman-teman ya, tapi kembali lagi nih bergantung dari perusahaannya masing-masing. Oke, yang jelas kalian persiapkan diri kalian sebaik-baiknya dulu ya, karena aku tahu ya bahwa BUMN itu merupakan penyokong dari negara Indonesia sendiri teman-teman. Jadi tentunya ini merupakan program yang baik ya, merupakan ladang ataupun lahan yang baik buat teman-teman semua bisa memberikan kontribusinya gitu teman-teman ya, selain menjadi seorang ASN. Oke, aku tunggu nih kabar baik dari kalian ya, para pejuang BUMN tahun 2022 ini. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk saksikan video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses.